Salam eksplorasi. Oke, selamat menjelang pagi, siang, malam, subuh, kapanpun kawan-kawan sekalian yang sedang mendengarkan atau menonton video dari platform Ormas Kristen kali ini. Oke, sesuai janji, Bang Ormas akan membawa part kedua atau bagian kedua dari trilogi pembahasan tentang Yesus skala voting. Jadi kawan-kawan yang belum melihat bagian pertama, nanti video bagian pertama itu saya akan pin di kolom komentar ya. Karena ada beberapa platform itu kalau kita taruh di deskripsi atau di apa bagian kolomnya itu nggak bisa diklik kayak TikTok ya, nggak bisa diklik. Nanti saya coba taruh di komen, saya pin di komen supaya teman-teman bisa mengikuti pembahasan dari awal. Nah, untuk konteks kali ini, Bang Ormas itu akan membahas salah satu kejadian sebelum masuk ke trilogi kemarin itu Yesus kalah voting ya. Jadi kalau diurutkan videonya nanti tuh kawan-kawan sebaiknya nonton atau lihat itu dari part 2 dulu, part 2 ke part 3 baru terakhir ke part 1. Ya, kalau secara urutan ya, jadi biar nggak bingung. Karena sebelum masuk ke inti video di part 1 itu, yang Yesus kalah voting, sebenarnya dua pembahasan setelahnya malah yang belakangan saya upload itu malah itu yang harusnya di depan. Tapi nggak apa-apa, karena ini bagian dari cerita, kawan-kawan bisa mengikuti saja. Jadi saya nggak akan bawa prolog atau pengantar untuk tema kali ini karena sebenarnya sudah gamblang saya sampaikan di video pertama ya. Kawan-kawan bisa cek di video pertama part 1 yang judulnya itu Tuhan Yesus kalah voting ya atau Yesus kalah voting. Ada sekitar 8 menit awal pertama itu saya menyampaikan tentang pembahasan awal karena jadi pengalaman kadang-kadang seseorang kalau membawa sebuah referensi atau mengutip sebuah firman Tuhan itu kadang-kadang mencomot-comot ya, nggak diberikan latar, tidak dijadikan sebuah konsen untuk membahas secara menyeluruh sehingga itu kadang-kadang kita putus-putus kalau mengambil sebuah referensi dan itu kurang baik menurut saya. Nah, tapi saya akan kasih gambaran sedikit sebelum kita masuk part 2 itu yang judul konten kali ini, apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kan? Atau Yesus berdoa itu kepada siapa sih? Ya kan waktu di Taman Getsemani ya nih. Nih judulnya dia di Taman Getsemani. Dia berdoa sama siapa? Kan dia Tuhan tuh. Kok dia berdoa sama Tuhan juga? Dia siapa? Yang didoakan siapa? Yang di atas siapa? Yang di bawah siapa? Kita kagak tahu, bro. Inilah inilah pertanyaan-pertanyaan olokan ya yang sering banget ditujukan sama kepercayaan-kepercayaan kita, ya, kepercayaan Kristen ya khususnya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke konteks ini, saya coba kasih gambaran dulu bahwa memang peristiwa di Taman Getsemani itu tidak terlepas dari pasal 26 bagian ayat 1. Ya, pasal 26 ayat 1, 2 dan seterusnya yang mengatakan tentang Yesus itu memberikan sebuah pernyataan atau perkatakan bahwa dalam 2 hari terhitung dari hari itu, terhitung besok dan lusanya, dia itu akan ditangkap. Ya kan? Nah, inilah jadi pembahasan nanti sebelum akhirnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi ada landasannya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa nanti anak manusia itu akan disalibkan. Setelah itu nanti ada momen epik yang seperti Bang Ormas sempat sampaikan bahwa Yesus itu nanti diminyaki seorang perempuan. Terus salah satu muridnya negur Yesus kenapa harus membuang-buang minyak berharga yang perempuan itu minyaki kepada Yesus. Terus itu nanti juga ada momen di mana epic momen juga Yesus mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan seharga 30 ya kalau nggak salah. 30 keping perak. Ini dia. Ya, 30 uang perak kepadanya ayat 15 ya. Ya kan? Nah, dan ada juga epic momen di mana Petrus menyangkal Yesus dan hingga pada momen peristiwa yang ada di Taman Getsemani ini. Nah, mari kita
membahas tentang tema kali ini, apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan atau apakah Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan yang lain. Ya, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 44. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia duduk kepada murid-muridnya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Kedua anak Zebedeus ini itu Yohanes dan Yakobus, ya. Jadi Yesus itu punya 3 murid terdekat, ya. Kalau ibarat circle anak muda sekarang itu ada besti-bestiannya lah. Nah, Yesus juga pada saat itu punya besti sejati, bro. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Oke. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Majulah ia sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini larut daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, disinilah akar masalah kita. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa siapa ini? Lalu setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur. Nah, ternyata 3 murid tadi yang dibawa Tuhan Yesus itu lagi tidur, coy. Ya kan, ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan ayat 41 yang kadang-kadang menjadi ayat favorit, ya, salah satu quotes yang menarik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hingga pada ayat 42, 43 melakukan hal yang sama. Yesus kembali berdoa lagi. Dan di 44 menjadi ayat penutup kita untuk hari ini. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. 45 sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Jadi memang murid-muridnya ini kasihan, matanya berat, ya, kayak ayat 40 kita di sini. Jadi ngantuk namanya juga manusiawi. Makanya akhirnya mereka disuruh tidur oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus akhirnya berdoa untuk yang ketiga kalinya. Nah, mari kita membahas tentang kejadian Yesus berdoa kepada Bapa atau Tuhan yang ada di sorga. Untuk menjawab kasus yang ini, sebenarnya saya itu punya 2 jawaban, rekan-rekan, ya. Jadi dua jawaban ini, versi yang pertama itu versi simple dan tidak ribet, ya. Anak-anak simple seperti anak-anak muda zaman sekarang, nggak mau ribet, ya. Ya kan, ini cocok untuk kalian kaum Gen Z, ya kan, Gen Z dan Alpha dan sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada jawaban yang versi logika dan juga tentu ada ilustrasi supaya memberikan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Jadi kita bebas untuk berdebat, bahkan berpendapat. Saya nggak akan mengatakan saya paling benar, tapi ini adalah versi terbaik atau jawaban menurut, ya, Bang Ormas Kristen terbaik yang bisa saya coba gali atau dapatkan pemikiran ini dari membaca ayat firman Tuhan yang ada di Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini, ya. Nah, jawaban untuk yang versi simple dan tidak ribet itu seperti ini, teman-teman. Kalau yang bertanya itu adalah dari teman-teman yang beragama Islam, lu sangat enak jawabnya, bro. Gampang. Ya, ketiplek gampang banget. Ya kan, jadi kalau kawan-kawan dari Muslim yang bertanya, ya kan, dia bilang, hei, kenapa Tuhan kalian berdoa kepada Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Ya kan? Nah, bilang aja gini, Yesus itu kan kalau menurut kalian bukan Tuhan. Betul nggak? Ya kan, kalau dia bilang, oh iya,
Bukan, ya kan? Terus ngapain ributin kami itu? Yesus mau berdoa sama siapa? Dia mau berdoa sama Tuhan kah? Tuhan pangkat 2, pangkat 3, terserah. Tapi kalau dia ngotot mengatakan, ah tidak, dia kan Tuhan, masa dia berdoa sama Tuhan? Langsung bilang aja gini, kalau kamu yakin bahwa Yesus itu memang Tuhan, langsung ngomong amin. Haleluya. Baptis coy, hari itu baptis juga dia. Karena hari itu kita sudah menyadarkan seseorang bahwa dia mengakui secara sadar Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau dia masih ngedubel sana sini, enggak, Yesus itu Tuhan kok. Dia kan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa dengan Tuhan dan Tuhan, ya kan? Ngomong aja, berarti kau percaya Yesus Tuhan? Iya. Yakin Yesus Tuhan? Iya dong. Amin. Haleluya. Kita baptis hari ini. Simple, mamam tuh. Iya kan? Karena bagi kepercayaan saudara-saudara kita yang muslim, Yesus itu bukan Tuhan, hanya sekelas nabi. Jadi kalau dia ngotot bahwa Tuhan kok berdoa sama Tuhan, Tuhan mana yang didoakan, Tuhan siapa yang didoakan, ngomong aja. Berarti lu percaya dong Yesus Tuhan. Ya kan? Nah, kalau dia bilang, iyalah, Yesus itu kan Tuhan, makanya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan siapa itu? Ya kan? Karena ini akan masuk ke doktrin Trinitas. Nanti kita akan menjawab di lain kesempatan tentang konten Trinitas itu. Teman-teman bisa komen juga kalau rame kita buat kontennya Trinitas. Dan saya juga punya pemahaman tentang konsep Trinitas itu, Pak. Bisa kita diskusikan. Nah, jadi kembali ke jawaban simpel dan tidak ribet tadi. Kalau kawan-kawan ngotot mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berdoa kepada Tuhan, amini aja. Nggak usah ribet, teman-teman. Berarti dia percaya Yesus itu Tuhan. Ya udah, sini tak doain. Baptis masuk Kristen biar belajar. Paham Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu jawabannya pertama, teman-teman. Ya, jadi nggak usah ribet. Aminin aja kalau dia bilang dia Tuhan yang berdoa Yesus itu adalah Tuhan yang sedang berdoa kepada Tuhan. Enggak apa-apa. Ya kan, yang penting dia percaya dulu bahwa Yesus Tuhan. Nah, untuk jawaban yang kedua ini memang agak lebih teoritis ya. Karena sebenarnya kalau kita membaca baik-baik Alkitab ini, sebenarnya kita sudah dapat jawabannya. Ya. Nah, kita kembali ke pasal 26. Oh sorry, 36 dan 37. Nah, kita baca di sini baik-baik ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Oke, 37-nya. Ini sudah dikasih tahu nih sama Tuhan Yesus. Ini saya mau berdoa nih, guys. Ini bahasa Bang Ormas saja nih ya. Saya mau berdoa ya. Nah, terus dibawa tuh 3 orang. Dibawalah Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, ya kan, untuk ikut dengan dia, dengan Yesus. Ayat 37. Ya kan, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya dibawa bersama dengan Yesus. Barulah nanti akhirnya dia berdoa di 39. Nah, di sini jawaban keduanya yang agak lebih teoritis. Sebenarnya kita akan menemukan di sini bahwa Yesus itu sebenarnya sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Oke, kenapa Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya? Jadi gini, teman-teman. Ini mungkin agak dalam nih jawabannya ya. Saya mau katakan bahwa Yesus itu sedang mempraktikkan ajarannya sendiri kepada murid-muridnya secara langsung, live. Anjir. Ini waktu gue pikirin, gue bayangin, anjir gila juga ya. Maksudnya begini, segila apa sih seseorang yang mengajarkan langsung ajarannya dari orangnya langsung gitu nah. Ya kan, jadi gini, ini pengalaman real true story ya. Kalau kawan-kawan suatu momen nih, ya tiba-tiba ngajak foto seseorang, ya katakanlah random, nggak tahu siapa ya, ngajak foto, terus setelah dilihat foto bagus, aduh makasih Pak ya sudah foto sama saya, difoto nih sama temannya, dilihat hasilnya, wih keren banget nih foto, iya dong, siapa dulu yang ciptain kameranya, ya kan, kamera atau ponselnya atau HP ya, kan nggak harus kamera sekarang foto ya kan, terus yang lu ajak tadi foto, terus komen, oh iya kebetulan memang yang buat tuh saya. Hah? Saya? Entar, Pak. Maksudnya gimana nih? Iya, itu yang HP sekarang kamu pakai atau kamera yang kamu pakai, itu saya yang buat. Anjir. Lu bayangin orang yang buat
kamera atau handphone itu, ada lo orang yang sedang lo ajak foto sekarang coy. Itu gimana? Anjir, itu gimana wownya gitu nah. Sama, ini true story kayak Bang Ormas tadi ngomong ya. Di tahun 2016 kalau nggak salah, sekitar 2016, Bang Ormas itu pernah ke Jakarta dan eh, gereja di salah satu gereja lah ya, salah satu gereja di Jakarta yang kebetulan di situ memang Sydney Mohede juga bergereja. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Sydney Mohede itu kan salah satu penyanyi rohani yang buat lagu-lagu musik untuk orang Kristen atau orang-orang Kristen ya, untuk musik-musik gereja. Jadi saya yakin banyak teman-teman yang tiap hari Minggu menyanyikan lagu-lagunya Sydney Mohede, nyanyikan itu di gereja, dan pada saat lu ketemu orangnya dan berfoto langsung, anjir ini orang nih yang tiap hari Minggu kita nyanyiin lagunya di gereja guys. Itu gimana? How can be gitu deh guys. Mungkin teman-teman ada yang excited itu, ada yang tidak. Tapi bagi saya itu kejadian yang sangat langka. Jadi Yesus pada saat itu sebenarnya mau menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada murid-muridnya. Kan Tuhan Yesus itu pernah mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dia ajarin nih sama murid-muridnya. Bayangin Tuhannya langsung yang lu ajak untuk berdoa itu tiap hari tuh ya. Itu ada di depan mata lu, itu gimana ceritanya bro? Iya kan? Oke, saya bilang ini agak pusing nih, agak bingung nih. Tapi teman-teman coba memahami aja ya, memahami. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Saya doakan amin ya. Tuhan yang tiap hari lu berdoa kepada dia gitu nah. Tuhan, tolong selesaikan masalah saya. Tuhan, tolong pergumulan saya. Itu orangnya sekarang ada di depan mata lu. Lu tinggal ajak ngobrol gitu bro. Itu gimana ceritanya? Jadi pada saat Yesus sebenarnya sedang berdoa, sebenarnya dia tuh mau kasih lihat ke murid-muridnya. Woi bro, ini loh saya lagi berdoa. Ya kan harusnya tuh kalian juga seperti itu. Bukan tidur. Karena di ayat selanjutnya kita bisa lihat sebenarnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu akhirnya poci, bobok cantik, bobok ciang. Kagak ngikut bro. Sebenarnya dia mau kasih tahu, woi bro, sini doa nih, minta tolong sama Tuhan. Masalah tuh tiap hari ada, makanya lu harusnya minta tolong, minta pengampunan sama Tuhan. Nah, Tuhannya di depan mata lu, ya kan? Nah, sampai di situ dulu kita samakan persepsi ya, bahwa itu adalah kejadian yang menurut saya wow banget, anjir lah bejir lah menurut saya. Di mana ada sosok ya sentral ya Tuhan mempraktikkan sendiri ajarannya di depan murid-muridnya live. Sayang aja Petrus tidur. Kenapa lu coba tidur pada situ Petrus, Pet. Ya kan, tapi nggak apa-apa lah namanya manusia. Kita akan mengomentari itu ya. Nah, jadi itu poin pertamanya dulu. Poin keduanya sebenarnya di samping itu juga secara teologis. Ini saya mau sampaikan secara teologisnya. Kalau dari sudut pandang kekristenan, kita bisa menganggap bahwa Yesus sedang seyogyanya sedang mempraktekkan ajaran sendiri kepada murid-muridnya. Makanya dibawalah ya kan Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk melihat semuanya kejadian yang epik banget depan mata itu yang tidak akan terulang lagi ya. Seorang pengajar mempraktikkan ajarannya sendiri, itu kapan lagi depan mata lo gitu. Ya kan? Nah, itu secara kekristenan, secara iman ya. Itu depan mata. Nah, secara teologis juga untuk yang kedua saya mau katakan sebenarnya Yesus itu sedang merefleksikan dirinya sendiri. Nah, kalau kita yang orang bertuhan ya katakanlah umumnya aja ya, mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, namanya berdoa itu kalau diartikan secara langsung bahwa adalah alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan, menyampaikan keluh kesah, ya kan, menyampaikan pergumulan, menyampaikan harapan, keinginan, hal yang kita harapkan gitu, idam-idamkan kepada Tuhan. Oke, ya kan. Nah, tapi untuk konteks Yesus yang pada saat itu sedang berdoa di Taman Getsemani, itu sebenarnya dia sedang merefleksikan diri. Itu bahasa gaulnya anak mudanya. Maksudnya merefleksikan diri itu gimana sih? Bang, maksudnya gini, ya dia berbicara dengan dirinya sendiri. Sesimpel itu.
Kalau menurut kalian, kalau ada orang atau siapapun itu yang berani mengatakan bahwa berbicara dengan dirinya sendiri itu adalah hal yang aneh, norak atau bahkan gila, saya dengan lantang akan membantah pernyataan itu dan akan mengatakan juga, lu yang gila, lu yang norak, lu yang aneh. Kenapa bro? Saya berani katakan seperti begitu. Berbicara dengan diri sendiri itu bukan sesuatu hal yang aneh. Ini adalah penjelasan yang saya pakai untuk menerjemahkan kejadian yang ada di Taman Getsemani, guys. Ya, lantas tidak akurat, tidak sama persis. Ini hanyalah analogi. Sekali lagi, namanya mendefinisikan Tuhan itu nggak mungkin 100%. Tapi saya coba mengambil pendekatan yang berbeda untuk kawan-kawan paham. Jadi artinya Yesus berdoa di Taman Getsemani itu ada 2 poin. Pertama, dia mengajarkan itu kepada murid-muridnya, menyampaikan itu kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Hei kau manusia, ayo berdoa. Ayo meminta tolong kepada Tuhan karena Dialah yang empunya kehidupan. Yang kedua, kalau dalam perspektif dirinya sendiri, pribadinya sendiri, bukan untuk mencontohkan orang lain, dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, merefleksikan diri sendiri. Ya, itu semuanya hal yang sangat lumrah, guys. Sangat-sangat lumrah. Saya akan kasih contoh. Kawan-kawan pasti akan kaget dengan melihat ini. Mungkin kaget, mungkin juga tidak apa-apa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada seorang pria yang sedang berbicara di depan cermin. Sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut kalian ini dia gila apa kagak? Ngapain nih si laki pirang ini goblok? Ya kan, lu berbicara dengan diri lu sendiri, ngapain? Inilah yang kita bisa bilang Tuhan satu berbicara kepada Tuhan yang lain. Itu kan nonsen ya. Ya, ini makanya saya bilang pembahasan kali ini agak panjang dan dalam, guys. Mungkin teman-teman akan agak sulit memahami, tapi semoga Tuhan memampukan kita. Nah, kita anggaplah ini Tuhan A, ini Tuhan B. Tuhan A sedang berbicara ke Tuhan B. Yang itu semuanya adalah dirinya sendiri. Ya, gimana menurut pandangan teman-teman? Apakah itu gila? Silakan dijawab sendiri. Kalau bagi kita pandangan manusiawi secara akal normal, pikiran, dia sedang merefleksikan dirinya, nyemangatin dirinya sendiri. Ya kan, berdiskusi dengan dirinya sendiri. Ya, salahkah nyemangatin diri sendiri? Siapa lagi bro kalau bukan diri kita sendiri? Ya ada keluarga lah, kalau masih punya keluarga, apalagi punya pacar, punya istri mah enak. Ya kan, lu disemangatin. Tapi dalam konteks tertentu, kadang-kadang kita butuh waktu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan merefleksikan diri sendiri. Jadi poin kedua, Tuhan tidak berdoa kepada Tuhan yang lain. Dia tidak berdoa kepada Tuhan yang pangkat 2, pangkat 3 atau siapapun itu. Tapi dalam konteks ini, dalam hal ini, Yesus sedang merefleksikan dirinya. Ya. Karena di ayat firman Tuhan dia sedang mengatakan jelas kok di sini. Ya, mari kita lihat bacanya doanya Tuhan apa. Dia katakan seperti begini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kita coba kasih perumpamaan yang sama nih. Kita coba ya perumpamaan yang sama. Ya, si laki-laki ini ngomong sama dirinya sendiri cermin. Aduh, semogalah kalau bisa masalah ini lewat daripadaku. Kalau nggak bisa ya udahlah, ayo kita hadapi. Siap, semangat, 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 semangat. Kita pasti bisa hadapi masalah ini. Gimana guys? Sama? Mirip? Tidak? Nah, silakan kalian yang menyimpulkan. Kalau masih kurang yakin, saya punya satu video yang mungkin semua teman-teman pasti pernah lihat lah. Ya kan, Islam, Kristen, siapapun dia, ya kan, apalagi di Republik Indonesia, dia kan pasti tercengang. Oh, betul juga ya, Bang Barnas nih ya. Saya akan buka dulu ya kamera saya. Nah, di sini saya nggak kasih nyala audio teman-teman. Takutnya copyright, tapi saya coba akan kasih pemahaman dikit. Ini adalah kejadian di mana 3 cawapres yaitu Anies, Ganjar, Prabowo di mata Najwa itu diajak berbicara ke dirinya sendiri melalui sebuah media cermin. Nih, lihat bahasanya refleksi capres. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini jelas sekali Pak Anies itu berbicara dengan dirinya sendiri di dalam cermin. Apakah dia gila? Oh tentu tidak. Ya, kita lanjut lagi. Di menit ke-9. Nah, ini yang kedua ini Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar juga berbicara di cermin. Ya kan, lihat nih dia ngomong nih coy.
Apakah Pak Ganjar juga gila? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Bahkan berkaca senyum-senyum lagi. Pasti dia bilang, aku ganteng ya. Anjay. Itu kebetulan Ganjar. Dan hanya satu yang tidak refleksi sih. Ya kan. Bapak gemoy kita. Ya ini dia. Ini. Dia nggak mau. Tapi nggak apa-apa lah. Cawapres aja coy bercermin. Sekali saya katakan. Dia bercermin. Dia refleksi. Dia ngomong dengan dirinya sendiri. So, ya kan, apakah Tuhan salah kalau dia berbicara dengan dirinya sendiri? Ya, berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Tentu saja tidak, kawan-kawan. Ya kan? Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini bahwa apakah Tuhan berbicara dengan Tuhan? Apakah Tuhan berdoa dengan Tuhan? Tidak. Dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dan semoga video ini membuka cakrawala berpikir teman-teman sekalian dan bermanfaat khususnya untuk umat-umat Kristen dimanapun berada. Untuk pembahasan di video ketiga terakhir, ya kan, ini akan sama menariknya, tidak akan kalah serunya juga dengan pembahasan yang kedua ini. So, salam eksplorasi dan sampai ketemu di video terakhir, video ketiga dari seri trilogi Apakah Yesus Kalah Voting. Shalom.